Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna dari nomor NDH nomor 22, kelompok 4, angkatan 10, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat tahun 2025. Hari ini saya akan memberikan kegiatan SUMU Agenda 1 berupa kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat keprotokolan. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai dasar bela negara yang kita ketahui adalah yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Hari ini saya akan membahas mengenai kemampuan awal bela negara yang kemudian mengatur di dalamnya ada yang namanya kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang di dalamnya terdapat beberapa poin-poin penting yang diantaranya adalah baris berbaris dan tata upacara bendera, keprotokolan, dan kewaspadaan dini. Serta ada juga membangun tim, kemudian cara malam, dan yang terakhir adalah api semangat bela negara. Keprotokolan ini sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Intinya adalah pengaturan yang memastikan suatu acara berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar, dan teratur dengan memperhatikan kebiasaan dan ketentuan yang berlaku, nasionalis maupun internasional. Di dalam keprotokolan memiliki hal-hal yang penting dengan adanya keprotokolan, diantaranya menjaga ketertiban dan kelancaran, menciptakan kesan positif, menjaga martabat dan wibawa, memenuhi asas keadilan dan kesetaraan. Dan tiga aspek utama dalam keprotokolan adalah yang pertama, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan. Dan ketiga ini adalah yang pertama, tata upacara. Tata upacara ini adalah serangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah pegawai aparatur karyawan sebagai peserta dan disusun dalam barisan di lapang atau ruangan dipimpin oleh inspektur upacara dengan kegiatan baku melalui pemerintah pimpinan upacara direncanakan oleh penanggung jawab upacara dan perwira upacara untuk mencapai tujuan upacara. Jenisnya itu sendiri yang diatur oleh panitia negara dihadiri presiden dan wakil presiden, sedangkan untuk acara resmi diatur oleh pemerintah atau lembaga negara dihadiri oleh pejabat negara atau pemerintahan. Sedangkan kelengkapannya ada perwira upacara, komandan upacara, inspektur upacara, dan petugas lainnya. Sedangkan tata penghormatan adalah suatu tata cara pemberian penghormatan dan penyediaan kelengkapan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk tercapainya kelancaran upacara. Adapun bentuk-bentuk penghormatan bisa memberi pemberian tata tempat, penghormatan bendera negara, penghormatan lagu kebangsaan, dan juga penghormatan jenazah, misalnya pengibaran bendera setengah tiang, dan terakhir bantuan sarana dan prasarana. Terakhir, tata tempat. Tata tempat ini adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Serta prinsipnya adalah yang memiliki jabatan, pangkat, atau derajat tinggi akan didahulukan. Contohnya, ketika ada di meja yang menghadap pintu keluar adalah tempat utama. Adapun beberapa contoh tata tempat adalah
Ketika adanya keadaan dalam kendaraan kapal laut, kereta api, dan mobil yang dihormati naik dan turun paling dahulu. Sedangkan untuk kendaraan pesawat naik paling akhir dan turun adalah paling dahulu. Dan aspek-aspek lain dalam keprotokolan adalah mencakup yang pertama kegiatan apel, etika keprotokolan, yang terakhir adalah komunikasi efektif. Terima kasih dan